kepikiran gak sih setiap produk yang ada di sekitar kita itu sebenarnya punya cerita? Ya, semacam kisah epik tentang gimana dia diciptakan, tantangan apa yang dihadapi, gimana dia hidup, dan bahkan gimana dia bisa lahir kembali. Hari ini kita bakal bongkar semua rahasia itu. Coba deh, lihat ponsel di genggamanmu sekarang. Atau mobil yang kamu pakai setiap hari. Benda-benda itu kan nggak muncul gitu aja dari langit kan? Di baliknya tuh, ada sebuah perjalanan yang luar biasa, penuh resiko, keringat, dan inovasi. Tapi ini nih bagian yang pahitnya. Di balik setiap produk superstar yang kita kenal, ada ribuan produk lain yang gagal total. Ini nunjukin kalau taruhan di dunia inovasi produk itu tinggi banget. Seberapa tinggi? Bayangin aja, diperkirakan 95% dari semua produk baru itu gagal. Bukan main kan? 95%. Angka ini nunjukin betapa susahnya menciptakan sesuatu yang benar-benar klik di pasaran. Jadi, gimana ceritanya sebuah ide bisa bertahan dari statistik suram itu dan jadi pemenang? Oke, kita mulai dari babak pertama. Proses ajaib, tapi juga sangat sistematis, tempat ide-ide brilian itu lahir. Kita ambil contoh Google deh. Mereka tuh nggak duduk manis nungguin inspirasi datang. Justru sebaliknya, mereka membangun budaya yang memaksa inovasi buat muncul. Mereka punya yang namanya Moonshot Factory, semacam lab buat ide-ide gila sampai proyek-proyek rahasia. Bagi mereka, inovasi itu DNA, bukan sekedar departemen. Nah, langkah resmi pertama dalam proses ini namanya penciptaan ide atau idea generation. Intinya, ini adalah pencarian yang aktif dan terstruktur. Ini bukan soal nunggu wangsit, tapi soal gimana caranya kita menciptakan badai ide itu sendiri. Ide-ide keren itu bisa datang dari mana aja loh. Bisa dari internal perusahaan, kayak Google yang ngasih ruang buat karyawannya buat wujudin proyek impian mereka. Bisa juga dari luar, dengan dengerin masukan pelanggan atau ngintip apa yang dilakuin pesaing. Atau bisa juga lewat crowdsourcing, kayak Ben & Jerry's yang nanya langsung ke publik, mau es krim rasa apa lagi nih? Oke, setelah ribuan ide berhasil dikumpulin, sekarang saatnya masuk ke babak selanjutnya. Anggap aja ini semacam arena gladiator, di mana ide-ide itu harus melewati serangkaian tantangan super berat, sampai akhirnya cuma tersisa segelintir yang paling layak buat jadi juara. Proses ini punya beberapa tahapan kunci, mulai dari ngumpulin ide, terus ide-ide itu disaring ketat. Yang lolos dikembangin jadi konsep, dianalisis untung ruginya, sampai akhirnya diuji coba di pasar sebelum benar-benar diluncurkan secara besar-besaran. Tiap langkah ini tuh kayak filter buat nemuin berliannya. Jadi, gimana cara perusahaan mutusin ide mana yang lanjut dan mana yang harus dibuang? Nah, banyak banget yang pakai kerangka kerja simple tapi powerful banget, yang namanya RWW. Pertanyaan pertama, R untuk real atau nyata. Gampangnya gini, emang ada pasar beneran buat produk ini? Ada masalah nyata yang bisa kita selesaikan? Soalnya, tanpa ada kebutuhan pasar yang jelas, ide sekeren apapun ya bakal percuma. Pertanyaan kedua, W untuk win atau menang. Apakah kita punya keunggulan kompetitif yang bisa bikin kita menang lawan pesaing? Kita punya nggak teknologi, tim, dan modal yang cukup buat mewujudkannya? Dan pertanyaan terakhir, why satunya lagi, untuk worth doing atau layak dilakukan. Apakah ide ini sejalan sama visi jangka panjang perusahaan? Dan yang paling penting nih, potensi cuannya sepadan nggak sama resiko dan modal yang dikeluarin? Kalau semua ide berhasil melewati semua rintangan itu dan akhirnya launching, ceritanya belum selesai loh. Justru ini baru permulaan. Sekarang kita masuk ke babak ketiga. Kisah hidup dari produk itu sendiri, yang biasa kita kenal sebagai siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau PLC, ini pada dasarnya adalah biografi sebuah produk. Ini adalah peta perjalanan penjualan dan keuntungan dari sejak dia lahir sampai akhirnya menua. Memahami ini tuh kunci banget buat nentuin strategi pemasaran yang tepat. Biasanya ada 4 tahap utama. Pertama, perkenalan, di mana penjualan masih pelan-pelan. Terus, pertumbuhan, di mana penjualan meroket dan semua orang membicarakannya. Lalu, kematangan, saat pasar udah jenuh, kayak pasar smartphone sekarang. Dan akhirnya, penurunan, saat penjualan mulai terkikis. Tapi nggak semua siklus hidup produk itu sama ya. Ada yang namanya fashion yang umurnya panjang kayak gaya berpakaian tertentu. Beda banget sama fad atau tren sesaat. Contohnya fidget spinner yang booming dalam semalam tapi juga ngilang secepat kilat.
Pertanyaannya, apakah tahap penurunan itu akhir dari segalanya? Eits, tunggu dulu. Nggak selalu. Di babak terakhir ini, kita bakal lihat gimana merek-merek ikonik justru bisa melawan takdir, menemukan kehidupan kedua, dan bangkit lagi dengan lebih kuat. Coba kita lihat kasusnya Barbie. Siapa sih yang nggak kenal? Tapi percaya nggak, di tahun 2015 penjualannya anjlok parah. Barbie dianggap udah ketinggalan zaman dan nggak realistis lagi. Banyak yang mikir, wah ini sih akhir dari riwayat Barbie. Tapi Mattel nggak nyerah gitu aja. Mereka ngelakuin sesuatu yang radikal banget. Mereka dengerin kritik dan menciptakan ulang Barbie supaya bisa mencerminkan dunia nyata. Hasilnya, lini boneka yang super beragam yang merayakan semua bentuk tubuh, ukuran, dan warna kulit. Dan ternyata berhasil. Barbie yang baru ini bukan cuma diterima, tapi juga dicintai. Penjualannya bangkit lagi secara dramatis, ngebuktiin kalau produk yang udah tua pun bisa lahir kembali kalau dia mau beradaptasi. Ada lagi contoh lain yang lebih gila, Marvel. Sulit dipercaya, tapi di tahun 90-an mereka itu bangkrut total. Industri komik lagi lesuh. Tapi bukannya membiarkan karakter-karakter ikonik mereka mati, mereka bikin keputusan super berani, pindah haluan ke industri film. Dan hasilnya, dari ujung tanduk kebangkrutan, Marvel Cinematic Universe sekarang udah ngantongin lebih dari 25 miliar dolar di box office global. Ini ngejadiin mereka waralaba film paling sukses sepanjang sejarah. Benar-benar salah satu comeback paling legendaris di dunia bisnis. Kisah-kisah ini nunjukin kalau akhir dari sebuah produk itu nggak harus jadi akhir dari ceritanya. Inovasi, adaptasi, dan kemauan buat dengerin pelanggan bisa ngasih kehidupan baru. Jadi sekarang giliran kalian yang mikir, produk lawas apa di sekitar kalian yang menurut kalian siap buat dilahirkan kembali?